Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara webinar kesehatan dan sains bagaimana penanganan COVID-19 di era new normal dalam bidang psikologi dan medis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Yuliasari. Saya dari mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang selaku host yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Adapun tata tertib dalam acara webinar pagi ini, yang pertama, peserta memasuki Google Meet webinar 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diwajibkan on kamera selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama pemaparan materi dari narasumber. Yang keempat, jika ingin bertanya, peserta bisa angkat tangan atau menuliskan di kolom chat dengan format nama lengkap, asal instansi, dan pertanyaan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Yang keenam, peserta mengisi link absensi yang disediakan di akhir acara pada kolom chat Google Meet dengan mengisi Google Form. Dan yang terakhir, sertifikat akan dibagikan kepada peserta setelah selesai acara secepatnya. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan materi. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dimohon audiens untuk mematikan mikrofonnya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia, Dimas Torik. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Royanullah SPSI MBSIT selaku DPL KKN kelompok 134. Yang terhormat Bu Wening Wihartati SPSI MBSI selaku pemateri webinar kita hari ini.
Yang terhormat Pak Hari Tony Rahman, Eskepner selaku pemateri webinar kita hari ini. Dan rekan-rekan panitia yang saya cintai dan juga tak lupa teman-teman peserta webinar yang saya sangat sayangi. Pada kesempatan kali ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Terus untuk selanjutnya, alhamdulillah pada pagi hari ini peserta webinar ada 61 orang yang sudah mendaftar pada kita, dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sekian sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Panitia, Dimas Torik. Selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Kelompok 134, Anwar Fuad. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya kepada host Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman peserta webinar dan juga yang saya hormati Ibu Wening Wihartanti yang akan menjadi pemateri kita pada webinar pagi hari ini, dan juga ada Pak Haritano. Selamat pagi, beliau juga akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk panitia, segenap panitia dari webinar pada pagi hari ini. Webinar ini diadakan oleh KKN ya, KKN kelompok 134, KKN 75 dari rumah UIN Wali Songo Semarang. Nah, dalam KKN ini kita juga dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah kita ketahui. Nah, dengan adanya situasi yang sekarang ini, di situasi yang new normal ini, maka kami dari tim KKN UIN Wali Songo Semarang, wabil khusus kelompok 134 itu menyelenggarakan webinar ini. Nah, harapannya dari webinar ini yaitu kita dapat memahami situasi ini dan juga kita dapat berperilaku menyesuaikan, nah gitu. Berdasarkan setelah pemaparan bagaimana peran sih dalam dunia kesehatan baik secara medis maupun secara psikologis. Yaitu mungkin itu saja dari saya, dan juga saya juga mengucapkan dapat dari Pak Royanullah selaku DPL kelompok 134 memohon maaf belum bisa hadir di tengah-tengah webinar pada pagi hari ini dikarenakan ada sesuatu hal yang mendadak, jadi tidak bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Koordinator Kelompok 134. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Luluatul Fajriyah, yang merupakan mahasiswi dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Tika Yuliasari selaku host. Dan langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan dilanjut dengan sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Untuk 3 penanya, jika ingin bertanya, bisa angkat tangan atau menuliskan di kolom chat dengan format nama lengkap, asal instansi, pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Teman-teman yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman webinar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang bagaimana penanganan COVID-19 di era new normal dalam bidang psikologi dan medis.
Aspek psikologi dan medis merupakan sektor yang terus berupaya dalam melawan virus COVID-19 dengan adaptasi yang baru terhadap situasi new normal membuat setiap orang harus mengkondisikan dirinya terhadap lingkungan dan juga gaya hidupnya. Lalu bagaimana penanganan COVID-19 ini dalam bidang psikologi akan dibahas oleh pemateri kita yang pertama. Beliau adalah Ibu Wening Wihartati, SPSI, MPSSI, tempat dan tanggal lahir Bantul 2 November 1977, jabatan fungsional lektor perguruan tinggi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, alamat di Jalan Profesor Dr. Hamka, Ngalian, Semarang. Riwayat S1 di UGM Yogyakarta, jurusan Psikologi, S2 di UGM Yogyakarta, jurusan Psikologi Klinis. Untuk itu, kepada Ibu Wening Wihartati, SPSI, MPSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tika selaku moderator pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada yang saya hormati Bapak Hari Tony yang pada kesempatan pagi hari ini sebagai pemateri juga, kemudian kepada Ketua Panitia tadi ya Mas Dimas Torek, kemudian kepada Koordinator Kelompok PN PR 5 UIN Wali Songo Semarang, yaitu Saudara Anwar Fuad ya. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang kalau di Semarang ini sedang mendung ini ya. Kalau ini di Cirebon bagaimana ini ya? Cerah Ibu, cerah ini. Oh, cerah ya. Oh ya, ini berarti dari Cirebon semua ya ini ya. Ada Cirebon, dari Kuningan. Cirebon dan Kuningan. Oh ya, ya. Ini kalau di Semarang sedang mendung ini ya. Baik, mudah-mudahan pada hari ini acara dapat berjalan lancar dan baik ya. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya sebagai pemateri pertama yaitu untuk mengisi materi mengenai bagaimana penanganan pandemi COVID ini ya berdasarkan perspektif teori psikologi. Baik, sebelumnya saya akan menge-share dulu materi dari saya. Baik, jadi sambil menunggu materinya di-screenkan atau di-share ke audien. Jadi memang untuk pandemi COVID-19 ini ya, ini sudah kalau di Indonesia ini mulai Maret, jadi sekitar 9 bulan ini ya, kalau orang hamil ini sudah mau melahirkan ini ya. Kemudian kalau di dunia ini sudah dari bulan Desember itu ya ditemukan di Wuhan. Jadi hampir sekarang udah November, berarti hampir 1 tahun ini untuk pandemi COVID-19 ini ya. Di pandemi yang terjadi ini membawa dampak tidak hanya secara fisik atau kesehatan yang terkait dengan penyakitnya itu sendiri, tetapi juga terkait dari sisi psikologisnya ya, dari sisi psikisnya. Ya, jadi untuk pandemi COVID-19 ini merupakan bencana non alam ya, karena bencana itu ada 2, bencana alam itu terkait gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Sedangkan kalau bencana pandemi ini adalah bencana non alam yang dampaknya pada kondisi kesehatan jiwa dan juga kondisi psikososial setiap orang ya, dan juga tentunya yang terkait dengan kesehatan fisik juga. Nah, kalau dilihat dari data
tanggal 6 November, jadi sehari yang lalu ini ya, sekarang tanggal 7, dilaporkan bahwa total kasus yang terkonfirmasi COVID-19 ini di Indonesia berjumlah 429.574 dengan 14.442 kematian. Jadi penambahan positif hari itu ada 3.778 kasus, sedangkan yang sembuh ada 360.705 yang dilaporkan di 34 provinsi ya. Jadi alhamdulillah kalau dilihat dari berita ini yang sembuh lebih banyak dibanding yang meninggal ya, meskipun harapannya pandemi ini segera berlalu sehingga tidak ada orang yang meninggal karena kasus ini. Nah, menurut WHO bahwa munculnya pandemi ini menimbulkan stres ya pada berbagai lapisan masyarakat. Ya, sejumlah penelitian terkait pandemi menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kesehatan mental penderitanya ya. Jadi ini diteliti pada penyintas SARS. Jadi SARS ini juga merupakan penyakit yang juga pernah dulu itu mau jadi pandemi ya. Jadi ini penyakit yang juga menyerang orang-orang di seluruh dunia juga. Itu menunjukkan bahwa dalam jangka menengah dan panjang sekitar 41 sampai 65% dari penyintas atau orang-orang yang sudah pernah mengalami pandemi semacam COVID-19 ini mengalami berbagai macam gangguan psikologi. Nah, dari pandemi awal itu ya yang sudah terjadi selama sekitar berapa dulu itu ya, dari bulan Desember kalau dunia, kemudian itu ada penetapan new normal di bulan Juni ya. Jadi itu ditetapkan setelah ada pembatasan sosial berskala besar itu ya di beberapa tempat ataupun di negara. Nah, kemudian itu diputuskan adanya era baru yaitu era new normal di masa pandemi itu dimulai pada bulan Juni karena melihat situasi terutama ekonomi yang ternyata membuat banyak masyarakat yang mengalami kesulitan di ekonomi terutama ya. Jadi mereka menjadi kerja tidak produktif, kemudian juga secara ekonomi mengalami penurunan pendapatan. Hingga kemudian dibuat kebijakan, ternyata ini keputusan tidak hanya pemerintah Indonesia, ternyata juga negara-negara lain juga menerapkan era new normal ini ya. Jadi new normal ini atau kebiasaan baru ini diharapkan dapat menjaga produktivitas masyarakat selama masa pandemi. Jadi new normal ini diartikan sebagai cara hidup baru untuk beradaptasi dengan COVID, dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, memakai masker, hingga menjaga kesehatan fisik. Ya, jadi selain kesehatan fisik, ternyata mempersiapkan mental dan menjaganya agar tetap sehat juga sangat penting di era new normal ini ya. Karena ternyata banyak tantangan yang akan dihadapi saat pandemi yang mengakibatkan adanya respon psikologi yang beragam, gitu ya. Jadi memang untuk new normal ini kelihatannya masyarakat lebih tenang dibanding pada awal-awal pandemi, tetapi meskipun begitu tetap saja ada beberapa respon secara psikologi yang dialami pada masa pandemi dan era new normal ini. Nah, ini biasanya respon yang umum terjadi masyarakat dalam masa pandemi yang terkait dengan kondisi mental itu biasanya mereka takut jatuh sakit dan meninggal gitu ya, karena mendengar adanya banyak kasus, adanya banyak orang yang meninggal itu ternyata menimbulkan ketakutan. Kemudian yang kedua, tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular saat dirawat gitu ya, karena mereka merasa bahwa ini ya tempat fasilitas kesehatan seperti misalnya rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya yang dulunya itu banyak didatangi malah menjadi khawatir datang karena orang-orang yang terkena COVID itu banyak yang dirawat atau periksa di tempat fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian yang dikhawatirkan lagi adalah takut kehilangan mata pencarian ya, tidak dapat bekerja selama isolasi dan dikeluarkan dari pekerjaan karena
ada banyaknya perusahaan yang produktivitasnya menurun, akhirnya beberapa pekerja yang di PHK atau tidak, ya, atau kehilangan pekerjaan lagi atau pendapatannya menurun. Kemudian ada yang takut diasingkan masyarakat karena dikarantina, ya, karena dikaitkan dengan penyakit seperti rasisme terhadap orang yang berasal dari atau dianggap berasal dari tempat-tempat berdampak itu, ya. Jadi ada yang misalnya kamu baru bepergian dari mana? Oh, kamu dari negara tertentu misalnya, ya, dari Wuhan atau mungkin dari negara lain yang itu apa ya, yang mengalami COVID itu banyak, itu biasanya akan dicurigai dan lain sebagainya. Bahkan awal-awal pandemi itu banyak orang yang misalnya keluar kota, itu juga kalau kembali ke rumahnya, ke perumahannya misalnya gitu ya, yang mudik misalnya, ya, dari berkunjung ke orang tuanya di luar kota, itu pun ketika balik ke rumahnya itu banyak yang mencurigai, wah ini jadi ODP itu, ya, itu banyak, ya. Kasus di perumahan saya itu juga seperti itu, ada tetangga yang mudik, ya, ke rumahnya itu, ya, itu kemudian ada tetangga yang melaporkan, Pak, itu ya kebetulan ke Pak RT gitu, ya, Pak RT itu ada tetangga yang baru pulang luar kota, itu harusnya jadi ODP, itu harus karantina dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya membuat orang takut diasingkan, ya, akhirnya mereka ya tinggal di rumah saja, tidak pergi kemana-mana. Dan tentunya ini kalau yang suka pergi jalan-jalan atau sering bepergian itu berdampak merasa tertekan kalau hanya di rumah saja itu, ya. Kemudian merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang terkasih dan takut kehilangan orang-orang yang terkasih karena virus yang menyebar, ya. Itu jadi dampak pandemi ini, orang juga menjadi ini, ya, takut, was-was gitu, ya, jangan-jangan suami saya, anak saya atau orang tua saya kena gitu, ya. Sehingga protektif, ya, misalnya sangat dilindungi, tapi ya memang bagus seperti itu, ya, karena memang virus ini tidak kelihatan, jadi kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak nampak, jadi memang harus berhati-hati. Tetapi kalau sampai berlebihan, ya, nanti menimbulkan masalah kesehatan mental kalau misalnya ketakutannya menjadi berlebihan itu, ya. Ya, respon yang lain yaitu takut berpisah dari orang terkasih dan pengasuh karena aturan karantina, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkena, misalnya, ya, terkena COVID ini, tentunya mereka takut terpisah dari orang-orang terkasih tersebut, ya, sehingga kadang ada yang tidak mengakui kalau dirinya COVID gitu, ya, takut dikucilkan, takut terpisah dengan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian menolak untuk mengurusi anak kecil yang sendirian atau terpisah, atau penyandang disabilitas atau orang berusia lanjut karena takut infeksi karena orang tuanya atau pengasuhnya dikarantina. Nah, kalau misalnya ada keluarga, tetangga misalnya yang dikarantina karena terkena COVID ini, maka ada yang menolak mengurusi anaknya misalnya. Jadi diurus sendiri saja, misalnya diurus keluarga sendiri. Tetapi alhamdulillah, ya, di Indonesia ini kegotong royongannya, kemudian rasa saling tolong menolong, toleransinya itu tinggi, ya, sehingga ketika ada tetangga yang mengalami COVID, kemudian dia isolasi mandiri di rumah, itu banyak yang membantu, ya, banyak yang memberikan suplai makanan, banyak yang menanyai kebutuhannya apa gitu, ya. Dan jadi sebetulnya tidak perlu cemas berlebihan karena ternyata banyak orang yang membantu di sekitar kita. Biasanya juga itu sudah dikoordinasi oleh RT atau RW kalau ada yang COVID di sekitarnya mengalami isolasi mandiri, itu diharapkan dihimbau, ya, sekitarnya itu untuk membantu gitu, ya. Merasa tidak berdaya, bosan, kesepian dan depresi selagi diisolasi gitu, ya, kalau yang mengalami ini, ya. Kemudian takut wabah sebelumnya. Jadi pengalaman ketika kalau yang sudah mengalami itu, ya, mengalami COVID itu mungkin mengalami ketakutan dikarantina, diisolasi dan lain sebagainya. Kita saja yang alhamdulillah mudah-mudahan ini, ya, semuanya sehat yang di sini tidak mengalami COVID ini juga ketika masa karantina, ya, yang stay at home itu juga merasa bosan, ya, merasa sepi gitu, ya, karena dari bulan Maret sampai bulan Juni itu, ya, kita diminta untuk di rumah saja, untuk tidak beraktivitas di luar rumah, itu ternyata juga membawa dampak kita bosan, sepi gitu, ya, dan juga merasa ini, ya,
kurang adanya interaksi sosial dengan orang lain gitu ya. Ya, jadi kenapa tadi responnya berlebihan itu ya, karena ada beberapa faktor penyebab ya respon tadi ya selama pandemi ini. Jadi tadi risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain itu ya. Kemudian apalagi jika penularan COVID itu belum 100% diketahui ya. Pada awal-awal itu kan yang pakai masker itu hanya yang sakit, tapi ternyata kemudian semuanya disuruh karena ternyata itu ya, baik yang sakit ataupun tidak sakit itu bisa kemungkinan menularkan, apalagi sekarang ada istilah OTG dan lain sebagainya itu ya, ternyata itu bisa membuat kekhawatiran penyebab dari respon yang berlebihan secara psikologis itu ya. Kemudian gejala umum seperti masalah kesehatan lain itu ya, misalnya demam, itu ya, biasanya disalah-artikan, waduh ini kok saya kok demam, batuk-batuk misalnya gitu ya, kemudian atau leher di leher saya kok sakit atau sesak napas misalnya. Nah itu kemudian Anda mendiagnosa sendiri sehingga menyebabkan rasa takut terserang COVID tadi. Kemudian pengasuh dapat makin khawatir karena anak-anaknya yang mereka tinggal di rumah sendiri karena sekolah tanpa asuhan dan dukungan yang tepat itu ya. Kemudian risiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa pada kelompok-kelompok yang rentan seperti orang yang berusia lanjut membawa penyakit penyerta, jadi misalnya kayak orang yang sakit jantung, kemudian orang yang diabetes dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Tony ya. Dan penyandang disabilitas jika pengasuhan di karantina dan tidak ada layanan dan dukungan lainnya. Baik, jadi tadi adalah penyebabnya. Kemudian pesan-pesan untuk masyarakat menghadapi wabah ini ya. Jadi perasaan sedih, tertekan, khawatir, bingung, takut atau marah saat krisis itu sebetulnya hal yang normal ya. Nah, ketika Anda merasakan itu, bicara pada orang yang Anda percayai. Hubungi teman atau keluarga kalau Anda sedang merasa sedih, merasa khawatir, merasa cemas. Mungkin yang Anda hubungi juga sama, sedang sedih juga, sedang cemas juga ya, tetapi dengan Anda ngobrol, sharing, paling tidak perasaan itu bisa sedikit lega atau bisa sedikit terkurangi. Jika Anda harus tetap tinggal di rumah, jaga gaya hidup sehat ya. Kemudian tetaplah berhubungan dengan keluarga dan teman-teman bisa melalui email, melalui telepon, dan penggunaan platform media sosial lainnya. Seperti saat ini juga menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan ketika pandemi ini terjadi untuk komunikasi. Kemudian ada yang menganjurkan jangan mengkonsumsi tembakau, alkohol atau obat-obatan lain untuk mengatasi perasaan Anda. Jadi kalau biasanya Anda stres kemudian merokok, minum kopi misalnya, ternyata itu tidak dianjurkan masa pandemi ini. Lebih baik Anda sharing, Anda berolahraga atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jika Anda merasa tidak sanggup, hubungilah tenaga kesehatan ya. Jadi kalau Anda kontaknya baru dengan teman, saudara saja, ketika menghilangkan perasaan gundah gulana Anda, kecemasan, maka ketika Anda merasa itu belum mengurangi rasa cemas Anda, maka hubungilah ya tenaga kesehatan, tenaga sosial, bisa psikolog, bisa psikiater misalnya, petugas serupa atau orang lain yang Anda percayai di komunitas Anda. Atau misalnya Anda bisa sharing ke ketua RT atau ke ustadzah atau ke Pak Kiai. Anda cerita-cerita mengenai perasaan, ketakutan, kecemasan Anda. Mungkin ada doanya apa Pak Ustadz misalnya, agar saya itu merasa tenang, tidak khawatir selama pandemi ini gitu ya. Nah itu bisa. Kemudian buatlah rencana petugas mana yang dituju dan bagaimana cara mencari pertolongan kesehatan fisik dan psikososial. Juga dapatkan fakta yang tepat tentang risiko Anda dan cara pencegahannya ya. Jadi untuk mencari berita-berita fakta, misalnya Anda pengen tahu sebetulnya di Semarang atau di Cirebon ini masuk kategori zona apa misalnya, berapa yang sakit misalnya, itu Anda jangan mencari di berita-berita yang tidak terpercaya, tetapi gunakan sumber terpercaya seperti situs web dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan. Jadi itu bisa bisa Anda percayai. Seperti di Semarang dulu itu katanya nomor ya, Jawa Tengah itu nomor 1 atau nomor berapa itu ya. Ternyata ketika dicek di Dinas Kesehatan atau di info Kementerian Kesehatan itu
Iya, Jawa Tengah itu nomor ya masih ikut 4 atau 5 besar ya. Yang nomor 1 itu masih Jakarta, yang kedua Jawa Timur, ketiga itu Jawa Barat. Nah ini yang di Cirebon, di Kuningan ini Anda masuk yang masih 3 besar itu ya. Untuk jumlah kasusnya ya. Kemudian kurangi waktu Anda dan keluarga menonton atau mendengar liputan berita yang meresahkan ya. Jadi carilah berita-berita yang menyenangkan saja biar keresahan Anda itu menjadi terkurangi gitu ya. Tetapi kalau Anda mendengar misalnya ada berita-berita yang terkait dengan jumlah yang mengalami COVID itu ya itu sebagai penyeimbang saja. Jadi jangan hanya yang senang-senangnya saja yang dilihat, tetapi juga perlu ada berita yang mungkin terkait berita yang valid ya, biar Anda ini ya waspada juga gitu ya, bahwa ternyata COVID itu memang masih ada gitu ya. Kemudian gunakan cara-cara yang telah Anda gunakan sebelumnya dalam ya untuk mengelola emosi selama wabah ini. Baik, lanjut. Nah ini ya, lanjut ke peran psikologi dalam mensosialisasikan hidup sehat selama pandemi. Jadi ada kalau di psikologi itu namanya promosi kesehatan ya. Jadi itu untuk meningkatkan imunitas itu dengan makanan seimbang, kemudian minum vitamin gitu ya. Kemudian minum yang cukup, kalau 2 liter per hari, olahraga 30 menit sehari, berjemur di pagi hari seminggu 2 kali, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Itu adalah promosi kesehatan bisa disosialisasikan di masyarakat itu. Nah, setelah promosi kesehatan itu ada peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial ya melalui emosi positif. Jadi usahakan Anda itu tetap gembira, senang ya dengan cara melakukan kegiatan yang disukai, baik itu sendiri maupun bersama keluarga atau teman. Jadi bisa misalnya selama di rumah saja, selama kita stay at home itu ya, kita ini melakukan hal-hal yang disukai, hobinya apa misalnya. Kalau senang memasak ya silakan buka YouTube gitu ya, kemudian Anda praktekkan. Senang membuat bunga-bunga misalnya ya, itu silakan dipraktekkan. Atau yang laki-laki misalnya suka berkaitan dengan bertani, bengkel, misalnya bertanam, sekarang lagi ini ya viral, ini lagi semangatnya pada agrikultur ini ya, pada bertani selama pandemi ini ya. Ternyata ini banyak sekali yang melakukan hobi positif. Kemudian pikiran positif ya, selain emosi, pikiran juga harus positif ya. Jadi jauhkan informasi yang hoak. Kemudian kenang semua hal yang menyenangkan, bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif, self talk ya. Saya bisa, saya mampu. Pandemi ini segera berlalu gitu ya. Saya sehat gitu ya. Jadi kata-kata yang positif gitu ya. Kemudian responsif, jadi mencari solusi terhadap kejadian dan selalu yakin bahwa pandemi ini akan segera teratasi. Itu pikiran positif yang perlu kita kembangkan selama pandemi ini. Baik, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada ini ya, ada teknik namanya hipnotik 5 jari. Ini bisa kita terapkan ya ketika kita merasa resah, ketika kita merasa gelisah pada masa pandemi ini ya. Jadi kita cukup menggunakan kelima jari kita, mungkin kita bisa praktekkan ya, untuk memikirkan hal-hal yang positif ya. Yang pertama, satukan jempol dengan telunjuk ya. Itu kita membayangkan kondisi tubuh kita yang sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan ini ya kesehatan gitu ya, rambut yang hitam, yang lebat misalnya, tubuh yang kuat, mata yang bisa melihat dengan bagus gitu ya, kemudian saya bicara dengan lancar, saya bisa makan enak gitu ya. Nah itu untuk menghipnotis diri kita. Yang kedua, jempol dengan jari tengah, itu sambil membayangkan orang-orang yang sayang dan perhatian. Ya Allah, alhamdulillah saya masih punya keluarga yang sehat, saya masih punya orang tua, adik kakak yang menyayangi saya gitu ya. Jadi itu hipnotik yang kedua ya. Jadi untuk memikirkan orang-orang yang Anda sayangi. Kemudian hipnotik yang ketiga, jempol dengan jari manis ya, sambil membayangkan prestasi, penghargaan, pujian yang pernah dialami gitu ya. Jadi misalnya alhamdulillah ini ya, saya pernah juara
apa ya, misalnya juara MTQ tingkat nasional misalnya ya, saya ini ternyata pernah dipuji itu cantik misalnya, ganteng misalnya, saya pinter gitu ya. Nah itu bayangkan tentang prestasi atau pujian yang pernah Anda alami. Kemudian jempol dengan kelingking ya, membayangkan tempat yang paling indah yang pernah Anda kunjungi. Mana misalnya tempat yang pernah Anda kunjungi misalnya gitu ya. Oh misalnya kalau di daerah Kuningan Cirebon apa ya? Teater itu di mana gitu ya. Ya itu mungkin wah saya pernah pergi ke sana. Di sana ada tamannya bagus, ada pemandian air panasnya misalnya gitu ya. Nah, itu adalah cara menghipnotis dengan menggunakan 5 jari untuk memikirkan hal-hal yang positif di sekitar kita gitu ya, ketika kita merasa cemas. Kemudian hubungan sosial yang positif ya. Kita beri pujian teman kita mungkin lewat WA, lewat Facebook gitu ya, lewat telepon ya, memberi harapan antara sesama, saling mengingatkan cara positif, jaga jarak ya gitu ya, kemudian tetap jaga kesehatan, pakai masker dan lain sebagainya, meningkatkan ikatan emosi dalam keluarga dan kelompok, kemudian hindari diskusi yang negatif gitu ya, saling memberi kabar dengan rekan kerja, teman atau seprofesi, dan yang paling penting ini ya, Anda rutin tetap beribadah di rumah atau secara daring gitu ya. Beribadah secara daring, mungkin Anda mendengarkan pengajian dari ustadzah, dari ustadz itu mungkin ada kajian-kajian secara daring bisa Anda ikuti atau dari media sosial yang lain. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk pencegahannya, kesehatan jiwa ini ya, untuk pencegahan penularannya dengan jarak sosial, social distancing sudah tahu ya, kemudian ada jarak fisik atau physical distancing, adalah minimal 2 meter ya, kalau kita itu mau berinteraksi dengan orang lain atau mau bertemu dengan orang lain, jagalah 2 meter, jangan bersentuhan, jangan bersalaman gitu ya, karena kita tidak tahu jaminan bahwa tubuh atau baju dari orang yang kita ajak bersentuhan atau mereka itu ada virusnya atau tidak. Jaga ini untuk Baik, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini juga untuk cuci tangan sampai pakai sabun, pakai masker, kemudian masker ganti setiap 4 jam, pulang ke rumah ya, harus ya, kalau terpaksa harus keluar itu diupayakan segera mandi, kemudian meninggalkan sepatu di luar, kemudian pakaian segera dicuci. Makanya ini ya, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah gitu ya, kemudian beribadah di rumah gitu ya, kemudian perumahan saya itu sudah mulai ada olahraga bareng, senam bareng itu ya, karena untuk menjaga tetapi tetap protokol kesehatan. Kemudian juga sudah mulai ini ya, musola, pengajian itu sudah ada, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, karena ini memang sudah era new normal, kita ini ya dibiasakan untuk berperilaku seperti biasa, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan untuk cuci tangan, untuk pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya peran lembaga layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Jadi untuk peran layanan psikologi ini ada edukasi mengenai kesehatan mental, itu ada web-web ya yang bisa Anda akses untuk melihat informasi-informasi yang penting yang terkait dengan pandemi COVID ini ya. Jadi web dari gugus COVID misalnya, atau web dari Departemen Kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada press conference di media center. Kalau Anda lihat di awal-awal pandemi itu dulu ada gugus COVID, gugus tugas itu yang setiap hari itu ada melakukan press conference ya, Bapak Zurianto itu dulu ya. Kalau sekarang saya ini ya lebih banyak ke medsos, TV-nya jarang, saya nggak tahu apakah masih ada tidak untuk gugus tugas ini, ada press conference atau tidak untuk melaporkan mengenai kasus-kasus yang ada, atau webinar ya, atau di YouTube itu juga ada
informasi mengenai kesehatan mental. Kemudian ada SMS Blast ya, SMS yang dikirim secara langsung otomatis ke nomor-nomor pengguna itu ya. Kemudian ada infografis juga yang disebar melalui WAG, medsos dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian juga ada konsultasi awal. Kalau di psikologi ini dapat diakses ini ya. Ada di chatbox itu bisa dilihat 081 1333 99000. Kemudian ada layanan telemedicine, ada call center 119. Jadi call center 119 kemudian saluran 9 itu untuk kesehatan, sedangkan untuk yang 119 saluran 8 itu untuk kesehatan jiwa atau psikologi, itu nanti dilayani di HIMSI ya, atau Himpunan Psikologi Indonesia. Kemudian ada aplikasi semacam Halodoc dan lain sebagainya. Kemudian mendampingi pasien yang membutuhkan konsultasi secara berkala itu ya, bisa janjian dengan psikolog atau Vicon, meeting, Zoom, Cloud dan lain sebagainya. Jadi ada konseling online ya. Jadi konseling online ini Anda janjian dulu dengan psikolognya, nanti mau pakai media apa? Mau pakai Vicon, meeting tadi, Zoom, Cloud, ataukah WAG, ataukah hanya pakai apa ya, SMS atau telepon biasa itu ya. Kemudian kalau kasus-kasus yang KDRT, HIMSI ya, Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia ini bekerja sama dengan kementerian juga melakukan edukasi ke publik dengan infografis dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Ya, karena ternyata kasus KDRT selama pandemi ini banyak mengalami peningkatan dan juga perceraian juga ini ya meningkat ya. Ini pernah saya baca itu ada meningkat 120% kasus di daerah tertentu itu yang mengajukan perceraian. Ya mungkin karena di rumah saja jadi tahu ini ya, pagi sampai malam sama suami istri, kalau yang tidak mampu mengelola konflik, tidak berkomunikasi dengan baik, itu malah menyebabkan tadi banyak konflik, kemudian mungkin merasa bahwa perceraian itu jalan yang terbaik bagi mereka. Itu ada yang mungkin menganggap seperti itu ya, karena di rumah saja tadi. Nah, ini contoh infografis tadi ya. Kalau yang 119 itu saluran 9 itu untuk ya, untuk tanggap darurat corona yang terkait dengan kesehatan baik fisik maupun mental yang dilayani oleh Dinas Kesehatan ya, atau Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga contoh tip hindari panik menghadapi konflik COVID-19 yang ini ya, berupa infografis. Nah, ini kalau yang layanan psikologi, ini yang oleh HIMSI tadi namanya layanan psikologi sejiwa. Ya, ini karena berdasarkan laporan gugus tugas, itu persoalan COVID-19 ini 20% merupakan masalah kesehatan, sedangkan 80% merupakan persoalan psikologi. Jadi ternyata banyak yang memang mengalami kaitannya kondisi fisik yang menjadi menurun, menjadi drop gitu ya, ternyata itu mempengaruhi imunitas ya. Nah, itu juga 80% itu masalahnya orang yang mengalami penyakit fisik itu juga karena masalah psikologis, itu ternyata malah 80% menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID itu. Jadi perlu adanya penanganan yang terkait tidak hanya medis saja, tetapi juga penanganan secara psikologis. Maka kemudian pemerintah meluncurkan layanan namanya Sejiwa. Ini ya, layanan ini bisa diakses seluruh masyarakat dengan menghubungi hotline 119 saluran 8. Gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya pengen sharing, pengen melepaskan kecemasan, kekhawatiran Anda gitu ya, atau ada masalah yang terkait dengan keluarga atau masalah yang terkait dengan tadi ya, dengan depresi atau stres Anda karena situasi ini, maka Anda bisa menghubungi itu ya, 119 nanti salurannya 8. Itu nanti akan ada relawan dari Himpunan Psikologi Indonesia tadi, HIMSI, yang akan sharing kepada Anda atau memberikan konsultasi
yang terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan, dan insya Allah nanti akan ada solusi mengatasi bagaimana ketika Anda itu merasa cemas, merasa depresi gitu ya, ketika menghadapi situasi yang tidak menentu ini gitu ya. Nah, ini contoh kalau di UIN Wali Songo ini ada layanan konseling ya, psikologi dan gizi. Jadi karena saya kebetulan yang menangani di layanan konseling Wali Songo Head and Professional Development Center WHPDC divisi konseling. Jadi silakan Anda bisa yang merasa cemas, depresi ataupun masalah lainnya yang tidak terkait pandemi, boleh ya Anda untuk konsultasi di WHBDC ini. KKN-nya juga termasuk peer counselor dalam WHBDC ini, Mas Anwar ya. Jadi bisa nanti Anda kontak nomornya tidak ada ini ya. Ya. Nanti mungkin bisa dihubungi kalau ada yang berminat untuk melakukan konseling secara onsite WHBDC di UIN Wali Songo, nanti menghubungi Mas An konsultasi. Bisa juga konsultasi langsung dengan Mas Anwar tadi ya, koordinator KKN ini. Nah, silahkan ya, nanti ada konselor peer konselor ya. Jadi kalau konselor profesional sedangkan kalau peer konselor itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah dilatih tentang bagaimana mengatasi klien yang bermasalah, dilatih tentang konseling, keterampilan konseling dan lain sebagainya. Silahkan ya, nanti bisa Anda melakukan konseling online di WHBDC, divisi konseling ini di UIN Wali Songo. Nah, saya biar komprehensif, jadi tadi penanganan secara psikologi umumnya, ini sekarang secara psikologi agama ya. Jadi yang terakhir biar di UIN ini karena ada Unity of Science, jadi saya tambahkan keagamaannya. Jadi syukur, sabar, dan ikhlas ya, itu menjadi komponen penting dalam terciptanya kesehatan jiwa dan akan memudahkan masyarakat untuk beradaptasi di era new normal ini ya. Jadi bersyukur, menyadari bahwa semua ini milik Allah ya, milik atau karunia dari Allah, sehingga akan berkurang cemas. Saya kalau sakit, diberi sakit juga yang memberi Allah, saya diberi sehat adalah yang memberi Allah gitu ya. Jadi kita berikhtiar saja, kemudian kita pasrahkan kepada Allah gitu ya. Kemudian sabar ya, jadi luas hati, tidak mudah marah, tetap tabah, tenang ya dalam menghadapi masalah ini. Karena selama pandemi COVID-19 ini penerapan era new normal nanti masyarakat diharapkan tetap sabar, tenang dan menyaring informasi dengan baik. Jadi jangan berperilaku yang berlebihan gitu ya, karena kita masih tetap dalam situasi pandemi. Walaupun kita sudah hidup seperti normal, seperti biasa, tetapi pandemi ini tetap belum berakhir gitu. Jadi tetap harus menggunakan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Kemudian ikhlas ya, ini merupakan keterampilan untuk berserah diri, untuk menyerahkan segala pikiran, perasaan kepada Tuhan ya. Cara yang bisa dilakukan adalah ikhlas dengan mematuhi segala anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya kalau dulu disuruh stay at home, sekarang sudah mulai longgar karena ada new normal ini gitu ya, tetapi tetap harus tadi menjaga jarak, menjaga kesehatan, pakai masker gitu ya, mencuci tangan dengan baik gitu ya. Itu adalah contoh kita ikhlas ketika ada peraturan yang harus kita jalankan atau kita patuhi gitu. Baik, oke, sekian demikian ya untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ini ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ini selalu saya terapkan kalau kuliah itu gitu. Di akhir season itu selalu saya minta mahasiswa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ini memang selalu saya tekankan selalu untuk perkuliahan saya. Baik, demikian Mbak Tika Julia Sari untuk materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya ini Mbak Moderator dan juga kepada semua audien yang mendengarkan pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan agar bisa mengurangi kecemasan, ketakutan kita, dan juga bisa Anda manfaatkan layanan-layanan yang
bisa mengurangi kecemasan yang terkait dengan kondisi psikologis tadi. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wening Wihartati untuk penyampaian materinya. Sebelum sampai pada sesi tanya jawab, selanjutnya penyampaian materi bagaimana COVID-19 dalam bidang medis yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Tony Rahman, Eskep Nurse. Beliau, tempat tanggal lahir beliau ada di Kuningan, 27 Oktober 1980. Bisa kalau mau itu nomor teleponnya dicatat 082 219 417 858. Pendidikan formal, profesi nurse di Stikes Cirebon tahun 2015, S1 keperawatan Stikes Cirebon tahun 2012, Akademi Keperawatan MH Tamrin Jakarta pada 2003, SMA N1 Beber Cirebon 1998, SMP N1 Sumber Cirebon 1996, dan SD-nya di SDN 1 Nanggela Kuningan tahun 1993. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator Mbak Lulu. Ya, yang terhormat Ibu Wening, Bupati, pada teman-teman mahasiswa UIN, Wali Songo ya. Alhamdulillah, salam kenal buat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi sharing perihal tadi yang disebutkan itu penanganan COVID di new normal ya. Ya, kita bersama bahwa pandemi COVID ini sangat luar biasa dampaknya, karena sampai dengan saat sekarang kasus penambahan di Indonesia ataupun di dunia ini selalu bertambah, sangat luar biasa. Tetapi sebelum ke materi, saya akan memberikan dulu seperti apa sih latar belakang pandemi COVID di Indonesia ini. Coronavirus disease 2019 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS. Kalau dibilang ini SARS ataupun Surge Acute Respiratory Syndrome. Nah, ini merupakan coronavirus jenis yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Kemudian ada setidaknya 2 jenis coronavirus diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti MERS. MERS juga dulu pernah terjadi, kemudian SARS. Nah, tanda dan gejala umum infeksi COVID antara lain ini adalah merupakan gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Nah, ini kalau dilihat dari medisnya, masa inkubasi itu rata-rata 5 sampai dengan 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang. Itu 14 hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Mbak Lulu, kemudian teman mahasiswa UIN, ya, UIN Wali Songo ya. Ya. Nah, salam kenal buat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan sebuah silaturahmi di masa pandemi ini. Kita selalu diberikan kesehatan, baik jasmani dan rohaninya. Nah, tadi alhamdulillah Ibu ini salam kenal. Ini sangat menarik materinya. Di masa pandemi ini memang sangat luar biasa ketika masyarakat dihadapkan dengan COVID-19. Artinya sejauh ini masyarakat masih bingung dan masih ada sebagian yang memang belum percaya bahwa COVID itu ada. Kami di sini mungkin secara medis, tapi mungkin medisnya
lebih ke bagaimana penanganan COVID ini di masyarakat serta tentang surveillance ataupun epidemiologinya di kesehatan masyarakat. Nah, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dulu sedikit perihal tentang latar belakang daripada coronavirus ini. Coronavirus ini ditemukan di negara Cina itu pada tanggal 31 Desember, melaporkan bahwa kasus pneumonia ya yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, yaitu di provinsi Hubei, Cina ya. Kemudian pada tanggal 7 Januari juga itu Cina mengidentifikasi akhirnya kemudian bahwa pandemi COVID itu ataupun coronavirus ini. Nah, slide berikutnya, Mbak. Nah, ini ya kita ketahui pedoman revisi tentang COVID-19 ini sudah ini karena memang itu pusat itu mengadop kepada WHO. Revisi ini dikaitkan ataupun selalu dijadikan perubahan karena perkembangan kasus COVID baik itu di dunia ataupun di Indonesia itu sendiri, sehingga revisi dari mulai 1, kemudian revisi 2, kemudian revisi 3, 4, dan yang terakhir 5, kemungkinan mungkin bisa jadi untuk selanjutnya ada revisi lagi karena mengingat dan melihat perkembangan kasus baik di dunia ataupun di Indonesia ini. Nah, ini dilakukan revisi 5 sesuai dengan perkembangan kasus, kemudian perkembangan informasi, kemudian penyesuaian pengambilan kebijakan. Ini banyak sekali. Ya, sebelum ke sana juga bahwa Indonesia itu sudah mempunyai undang-undang ya berkaitan dengan penanggulangan wabah, itu undang-undangnya nomor 4 ya, kalau tidak salah itu nomor 4 tahun 1984. Ya, nah lanjut Mbak, slide berikutnya. Nah ini, jadi yang perlu teman-teman terutama ini mahasiswa karena terkait dengan ilmu pengetahuannya bahwa perkembangan kasus ataupun pedoman ini selalu berubah. Masyarakat pun mungkin boleh dikatakan bingung karena dengan istilah yang awal itu ada ODP, PDP, kemudian OTG, mungkin nanti secara bahasa surveilannya itu akan berganti di revisi 5 ini. Nah, adapun perubahan yang terjadi itu di 3 bab tambahan, yaitu tentang strategi dan indikator, kemudian penyediaan sumber daya, kemudian layanan kesehatan esensial. Adapun definisi operasional pun berubah, yang dulu OTG, orang tanpa gejala, kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, ODP, orang dalam pemantauan itu, ataupun yang kasus positif itu sekarang berubah definisi operasionalnya. Kemudian kita membahas juga tentang surveillance-nya. Bagaimana sih kegiatan yang sudah kita laksanakan di masyarakat, yaitu terkait dengan surveillance-nya, karena betul dengan prediksi pemerintah di awal itu bahwa perkembangan kasus itu akan terjadi di bulan awal Juli, Agustus, September. Memang terjadi. Ini didukung dengan adanya pemeriksaan laboratorium yang memang sudah di daerah-daerah itu sudah tersedia. Ya, artinya dengan adanya pemeriksaan maka semakin banyak kontak erat ataupun suspek yang diperiksa, maka itu akan semakin banyak pula jumlah kasus yang positif. Nah, kemudian kita juga akan membahas manajemen klinisnya, tata cara pemusatan belanjaan kita lewat saja, kemudian pencatatan pelaporan, mekanisme penggunaan pemeriksa RT-PCR atau kita kenal itu swab. Nah, ini swab yang memang banyak sampai sekarang juga masih dilakukan di beberapa kota besar ataupun di Indonesia ini. Kemudian tujuan penggunaan rapid test. Maaf, selanjutnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ini untuk latar belakang. Jadi WHO itu menetapkan di 2019 ya. Nah, ini tanggal 31 Desember itu akhir 2019 penemuan. Nah, kemudian WHO itu menetapkan COVID-19 itu sebagai kejadian ke masyarakat yang di dunia itu di dunia ya. Itu tanggal 30 Januari. Kemudian tanggal 4 Februari keputusan Menteri Kesehatan ya, maaf sedikit ke atas.
Ya ini ya ini Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menteri Kesehatan tentang penetapan infeksi novel coronavirus ataupun infeksi di 2019 ini atau COVID-19 sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Kemudian di Indonesia itu dilaporkan pada 2 kasus konfirmasi di tanggal 2 Maret tahun 2020. Nah ini, kemudian tanggal 31 Maret 2020, Presiden memutuskan ataupun memberikan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang COVID sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian di tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa COVID ini sebagai pandemi. Nah, kemudian keputusan Presiden juga di nomor 12 tahun 2020 sebagai bencana nasional yang tadi sudah disampaikan sebagian besar oleh Ibu Wening bahwa bencana alam itu ada non fisik atau apa tadi itu non fisik ya. Lanjut. Nah, ini tujuan umumnya adalah melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID di Indonesia, kemudian khususnya yang tadi disampaikan memahami strategi dan indikator pengendaliannya seperti apa, kemudian melaksanakan surveillance epidemiologinya, kemudian melaksanakan diagnosis laboratoriumnya, kemudian melaksanakan manajemen klinik, pencegahan dan pengendalian penularannya. Lanjut, nah ini ruang lingkup yang nanti akan kita bahas. Lanjut, Mbak. Ya, lanjut. Nah ini gambaran umumnya ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa coronavirus ini sebuah famili ataupun keluarga. 4 jenis yang memang ada di coronavirus. Alpha, beta coronavirus dan delta coronavirus ini pertama diidentifikasi pada tahun 1960. Kemudian coronavirus ini yang menginfeksi manusia umumnya terinfeksi itu adalah common cold. Itu kalau bahasa di kitanya itu common cold itu ada gejala batuk pilek ya. Nah ini lewat saja. Nah ini yang coronavirus lain yang menginfeksi manusia itu adalah MERS-CoV. Itu keluarganya beta ya, beta coronavirus dan SARS-CoV. Nah ini yang memang sekarang yang menyerang pandemi 19 itu adalah coronavirus berjenis beta. Ya, nah ini selanjutnya ini gambaran umum yang kedua. SARS-CoV ini adalah merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus ataupun COVID-19 ini. 80% pada umumnya gejala ini menimbulkan gejala ringan dan sedang, kemudian 15%-nya itu gejala berat dan 5% ini membutuhkan perawatan ICU ataupun dikatakan kritis. Nah, adapun tanda gejalanya kita lihat bersama ada demam, kemudian ada batuk, kemudian nyeri tenggorokan dan sesak. Nah, kasus berat dan kematian meningkat ini pada orang yang memang kondisi penyerta yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Wening bahwa dan akibatkan kematian itu adalah penyakit jantung, kemudian penyakit DM, paru, kemudian hipertensi dan kanker. Ini yang kita lihat itu memang kebanyakan itu usia di atas 60 tahun. Ya, mangga dilanjut. Nah ini gejalanya seperti ini. Yang pertama adalah demam, kemudian ispa ringan berat, kemudian orang tua dan orang dengan imunitasnya rendah lebih rentan terinfeksi karena corona ini menyerang kepada sistem imunitasnya. Kemudian cara penularannya seperti apa ya? Nah, perlu diketahui juga penularan itu dapat terjadi antara manusia. Kemudian melalui percikan saat batuk ataupun bersin ataupun droplet ya. Kemudian transmisi udara dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol. Nah, makanya pemerintah selalu memberikan anjuran ataupun himbauan karena penularannya melalui percikan untuk dihimbau memakai masker. Kemudian masa inkubasi daripada penyakit coronavirus ini rata-rata 5 sampai dengan 6 hari
dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Artinya bahwa COVID-19 ini inkubasinya itu di antara 1 sampai dengan 14 mencapai inkubasinya. Mangga dilanjut. Nah, ini untuk selanjutnya penegakan diagnosa. Nah, ini metode deteksi molekuler ya, atau yang kita sebut itu RT-PCR ataupun bahasa di masyarakat itu adalah dengan swab. Nah, ini penegakan di Indonesia coronavirus ini sampai sekarang itu harus berdasarkan swab. Ya, jadi kalau kemarin itu sempat melalui rapid test itu hanya menggambarkan imun kita saja, tapi tidak mendiagnosa ataupun menegakkan diagnosa bahwa yang terkena itu terdampak daripada kasus coronavirus. Itu yang sekarang itu harus diperiksa swab untuk penegakan diagnosa. Kemudian apa sih yang menjadi pengobatan dan tata klinisnya? Itu belum ada vaksin sampai sekarang. Pemerintah baik itu dunia ataupun pemerintah Indonesia juga mungkin sekarang selalu berkembang informasinya. Ada beberapa di bagian dunia lain yang memang sudah memberikan vaksin, tapi masih pada uji klinis. Di Indonesia sampai sekarang saya belum tahu untuk informasi pemberian vaksinnya. Kemudian pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Vaksin masih dalam tahap pengembangan. Kemudian pencegahannya itu yaitu dilakukan di masyarakat dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya tadi juga sudah disampaikan bahwa pemerintah selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk memakai masker yang sekarang mungkin digencarkan adalah 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Nah, itu yang selama ini di masyarakat selalu dihimbau dan perlu dilaksanakan juga. Mangga lanjut. Nah, ini perkembangan situasinya, mungkin maaf karena ini saya ambil di awal pada saat kenaikan ini masa new normal, karena tadi juga disinggung ini kan masa new normal itu memang pada akhirnya setelah dikatakan new normal oleh pemerintah malah kasus semakin tinggi karena mungkin masyarakat sudah jenuh dengan dikarantina sampai dengan berapa bulannya, berarti Maret April itu mungkin tadi secara psikologis sangat luar biasa dampaknya karena kasus tadi juga meningkat berapa persen untuk psikologi pada masyarakat. Ini 10 provinsi di awal Juli ketika COVID ini merangkak naik nilainya ataupun jumlah kasus yang pertama tadi betul Jawa Timur pada saat itu sangat-sangat terlihat terutama di Surabaya kalau tidak salah ya, karena setelah new normal malah banyak warga ataupun masyarakat yang malah tanpa memakai masker dan tanpa menghiraukan himbauan daripada pemerintah. Kemudian DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua dan Bali. Nah, ini di awal Juli itu 10 provinsi tertinggi. Sampai sekarang hampir semua provinsi sudah terdampak oleh COVID-19. Mangga lanjut, Pak. Nah, ini pertemuan kumulatif juga sama. Kita ambil di bulan Juli. Maaf, kami belum merilis perkembangan kasus sampai dengan bulan November. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wening bahwa memang kasus jumlah di Indonesia itu sudah mencapai 429.574. Hampir setiap kita teman-teman dan ibu bapak juga mungkin selalu mengikuti perkembangan kasus baik itu di media sosial, di media televisi, bahwa semakin setiap harinya itu kasus selalu bertambah, baik itu yang positif, kemudian yang sembuh juga mungkin selalu bertambah. Lanjut, Mbak. Naik perkembangan harian juga mungkin sampai sekarang selalu terupdate oleh pemerintah, selalu memberikan informasi. Lanjut. Nah, ini sebaran kasus per provinsi, ini juga kami ambil di tanggal 14 Juli. Mungkin nanti ada web ya yang memang tadi juga sudah disampaikan, itu kalau memang ada di Kementerian Kesehatan. Mangga lanjut. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan di awal, jadi ada beberapa perubahan pedoman, yaitu di strategi ini. Yang pertama adalah strategi komprehensif, kemudian ke dokumen rencana operasional dan pembaharuan dokumen setiap 2 minggu. Nah, tujuannya untuk apa strategi komprehensif ini? Yang pertama adalah memperlambat dan menghentikan laju transmisi penularan dan manusia penyebaran penularan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan pelayanan kesehatan
yang optimal untuk pasien terutama kasus kritis. Ya, lebih banyak ini penanganannya adalah di rumah sakit, baik itu rujukan ataupun yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat daerah. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan dampak pandemi COVID-19 ini terhadap sistem kesehatan, baik itu pelayanan sosial dan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Ya, mangga lanjut. Nah, ini indikator juga berubah. Nah, dalam perkembangan pandemi ini, WHO juga sudah menerbitkan panduan sementara yang memberikan rekomendasi berdasarkan data tentang penyesuaian aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Keberhasilan pencapaian indikator juga dapat mengarahkan suatu wilayah untuk melakukan persiapan menuju tahapan normal baru ataupun new normal yang produktif, aman, dengan mengadopsi adaptasi kebiasaan baru. Mungkin di daerah-daerah juga di Cirebon juga sudah melakukan monitoring evaluasi, baik itu dari lintas yang terkait, dari ke warga ataupun ke masyarakat ataupun di jalan-jalan yang memang selalu menghimbau dan memberikan arahan tentang anjuran penanganan ataupun penanggulangan COVID ini. Nah, untuk yang pertama adalah kriteria epidemiologinya. Apakah epidemi telah terkendali? Boleh dikatakannya ataupun boleh tidak. Tapi selama ini pemerintah selalu memberikan perubahan-perubahan ataupun inovasi tentang bagaimana sih agar kasus COVID ini bisa terkendali. Kemudian kriteria yang kedua adalah sistem kesehatannya. Apakah sistem kesehatan mampu mendeteksi kasus COVID-19 yang mungkin kembali meningkat, ya atau tidak? Bisa jadi iya. Karena apa? Semakin banyak pemeriksaan swab, baik itu di daerah ataupun di pusat. Contoh di Kabupaten Cirebon juga selama ini, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Cirebon itu sudah melakukan pemeriksaan swab lebih dari 25.000 dan kasus juga sampai sekarang sudah mencapai 1.000. Mungkin di daerah Jawa Tengah juga mungkin sama ya. Karena semakin banyak mendeteksi, artinya semakin banyak melakukan pemeriksaan, maka kasus ini akan semakin bertambah gitu. Nah, ini sistem kesehatannya. Kemudian kriteria surveillance kesehatan masyarakat. Apakah sistem surveillance kesehatan masyarakat mampu mendeteksi dan mengelola kasus dan kontak dan mengidentifikasi kenaikan jumlah kasus? Iya. Nah, selama ini maaf karena saya juga di Puskesmas, jadi petugas surveillance ini sudah melakukan deteksi dini baik itu terhadap kontak erat dengan kasus yang konfirmasi atau melakukan kunjungan atau melakukan edukasi, sehingga kegiatan surveillance ini dibutuhkan sekali dalam memberikan kontribusi untuk penanganan COVID-19 ini, karena surveillance ini boleh dikatakan ujung tombaknya sekarang pada saat pandemi ini, karena petugas surveillance itu 24 jam, Ibu, Bapak, ataupun teman-teman sekalian itu di Kabupaten Cirebon selalu on HP-nya. Jadi sehingga setiap hari ada saja kegiatan yang sifatnya mendeteksi terhadap masyarakat yang terdampak ataupun terkena COVID-19 ini. Ya, lanjut. Nah, ini kriteria mungkin ini kriteria epidemiologinya. Nah, coba nanti saya lihat di sini terlalu kecil. Nah, ini kriteria epidemiologinya adalah penurunan minimal 50% angka kasus konfirmasi baru dan puncak tertinggi selama 3 minggu ini. Ya, boleh diperbesar. Nah, ini jumlah spesimen positif untuk keperluan diagnosis pada semua kasus dalam 2 minggu terakhir itu kurang dari 50%. Kemudian jumlah spesimen positif pada Sentinel, ILI, dan SAR dalam 2 minggu juga terakhir 5%. Kemudian lebih dari 80% kasus konfirmasi berasal dari daftar kontak dan dapat diidentifikasi kelompok klasternya dalam 2 minggu terakhir. Nah, ini semua kita jelaskan di sebelahnya, Pak ya. Untuk penurunan jumlah kasus kematian baik probable ataupun kasus konfirmasi dalam 3 minggu terakhir ini, penjelasannya bahwa penurunan jumlah kematian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus COVID itu menurun dan tata laksananya juga membaik. Jadi selama ini sistem epidemiologi di kami boleh dikatakan sudah sesuai dengan standar WHO. Kemarin saya mendengarkan informasi di media televisi bahwa Indonesia sudah
sudah melaksanakan penanggulangan COVID ini sesuai dengan prosedur WHO. Ya, lanjut, Mbak. Nah, ini yang kedua adalah kriteria sistem pelayanan kesehatan. Nah, di sini kriteria sistem pelayanan kesehatan itu seluruh pasien COVID dapat memperoleh tata laksana sesuai standar. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan telah kembali ke keadaan di mana semua kondisi, baik itu staf, baik itu tempat tidur, obat-obatan, peralatan, dan lainnya tersedia untuk memberikan standar perawatan yang sama seperti sebelum krisis. Artinya di sini sudah ada perubahan penanganan, baik itu pengadaan tempat tidur, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sistem pelayanan kesehatan dapat mengatasi peningkatan lebih dari 20% kasus. Ini penjelasannya menunjukkan bahwa dan ketika harus mengatasi lonjakan kasus saat melonggarnya pembatasan sosial. Indikator ini juga termasuk kepada tadi di atas staf, peralatan, tempat tidur. Nah, tadi juga disinggung oleh Ibu Ning bahwa pembatasan PSBB, ya boleh dikatakan PSBB ini dapat menekan terjadinya penularan. Nah, di kabupaten, kota, ataupun daerah lain juga sudah melaksanakan PSBB ini. Ini adalah upaya untuk melakukan penekanan kasus COVID agar tidak terjadi penambahan kasus. Kemudian seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan screening terhadap COVID. Nah, hal ini juga meyakinkan bahwa seluruh pasien yang datang ke fasilitas kesehatan di screening untuk gejala COVID-nya untuk mencegah infeksi di fasilitas kesehatan. Nah, di kabupaten kami, di Kabupaten Cirebon itu sudah melakukan screening. Jadi pasien yang datang ke puskesmas itu di screening di bagian awal di pendaftaran ataupun di CS itu dipisahkan. Jadi kita men-screening, contoh ada kasus, kita tanya dulu tuh apakah ada riwayat perjalanan luar kota, kalau ada berarti dipisahkan. Atau apakah ada gejala batuk pilek yang sudah lebih dari 3 hari dan nyerinlan, itu akan dipisahkan di infeksius. Jadi kalau tidak menunjukkan gejala tersebut maka akan masuk ke yang non-infeksius itu. Jadi hampir di semua puskesmas di Kabupaten Cirebon itu sudah melaksanakan seperti itu. Kemudian seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memiliki mekanisme isolasi suspek COVID. Nah, ini sistem kesehatan memiliki untuk isolasi seluruh pasien COVID. Nah, ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nanti ada untuk penanganan mekanisme isolasi seperti apa. Mangga lanjut. Nah, ini juga nih, setiap kasus baru dapat diidentifikasi, kemudian dilaporkan dan dianalisis kurang dari 24 jam. Penemuan kasus baru ini dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian dinotifikasi, nanti ada formatnya juga sesuai dengan formulir notifikasi penemuan kasus COVID di Fasiankes. Ini ada di buku pedoman ini. Nah, kemudian di sini menunjukkan bahwa ada sistem surveillance COVID-19 yang mencakup seluruh wilayah dan semua orang itu komunitas yang berisiko. Surveillance yang komprehensif itu mencakup surveillance di tingkat masyarakat, kemudian tingkat layanan kesehatan primer di rumah sakit, dan pada wilayah yang memiliki surveillance sentinel. Artinya itu sentinel itu batas antar provinsi itu dan penyakit-penyakit saluran pernapasan lainnya. Nah ini yang selanjutnya, kriteria surveillance kesehatan masyarakat itu adalah perkembangan situasi COVID-19 di daerah dilaporkan oleh Dinas Kesehatan. Betul, karena selama ini kabupaten kota itu selalu menginformasikan perihal penambahan kasus, penanganan dan sebagainya oleh Dinas Kesehatan kabupaten kota secara berkala harian kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan dengan menggunakan formulir laporan agregat. Ini ada laporannya juga, ini terkait dengan sistem pencatatan dan pelaporan. Adapun laporan yang mencakup adalah jumlah suspek. Jumlah suspek itu berapa, kemudian probable itu berapa, konfirmasi itu berapa, kematian juga itu berapa, kontak erat, kasus yang dirawat di rumah sakit, dan kasus yang diambil spesimennya itu kita selalu lakukan laporan ini ke tingkat yang lebih tinggi ataupun ke provinsi ataupun ke pusat. Nah ini yang terakhir, surveillance kematian COVID dilakukan di rumah sakit dan masyarakat. Nah ini juga menunjukkan
kemampuan melacak jumlah kematian COVID-19 ini dengan cepat dan handal, artinya jika memungkinkan dikeluarkan sertifikat medis penyebab kematian COVID-19. Nah, dalam surveilan kematian adalah laporan ini dari pusat keagamaan ataupun tempat pemakaman. Nah, ini untuk pemulasaran jenazah. Boleh dilanjut? Nah, ini ada tim gerak cepat COVID berfungsi dengan baik di berbagai tingkat administrasi. Kita juga sudah laksanakan 90%. Kasus suspek diisolasi dan dilakukan pengambilan spesimen dalam waktu kurang dari 48 jam sejak munculnya gejala. Ini menunjukkan bahwa investigasi dan isolasi kasus baru dilakukan cukup cepat untuk meminimalkan timbulnya kasus sekunder ataupun kasus baru. Kemudian lama hasil pemeriksaan lab keluar sejak spesimen dikirimkan dan diterima hasilnya adalah 3 kali 24 jam, artinya 3 hari. Nah, kriteria ini juga harus ditetapkan untuk memperbaiki sistem manajemen pemeriksaan spesimen. Nah, selama ini juga di kabupaten kota itu di awal-awal itu terkendala dengan pemeriksaan swab yang memang hasilnya itu lambat. Artinya pada saat itu juga karena sarana prasarana untuk pemeriksaan tes PCR itu belum ada sehingga menunggu hasilnya lama. Nah, untuk sekarang alhamdulillah di Kabupaten Cirebon juga sudah paling 2 ataupun sampai dengan 3 hari, malah bisa jadi malam 2 hari, 1 hari juga bisa keluar untuk hasilnya. Karena sudah ada tempat yang memang khusus untuk dilakukan tes swab ini. Di kabupaten kota lain juga mungkin sudah ada ya, hampir semua di seluruh Indonesia sudah di kabupaten kotanya sudah menyediakan. Kemudian 80% kasus baru dapat diidentifikasi kontak eratnya dan mulai dilakukan karantina dalam waktu kurang dari 72 jam setelah kasus baru dikonfirmasi. Ini menunjukkan kapasitas pelacakan kasus dan kontak erat itu terupdate. Jadi artinya apabila ada kasus konfirmasi, langsung dari Dinas Kesehatan menginformasikan ke Puskesmas. Nah, kita lacak sebagai petugas surveillance ke lapangan mana saja yang masuk dengan kontak erat, ya dengan yang konfirmasi. Kita lakukan pelacakan, kita ada tim gerak cepat, kita lakukan penyelidikan epidemiologi, kita wawancara dengan protokol kesehatan. Makanya itu pemerintah sekarang untuk kontak erat itu sudah artinya selalu dipantau perkembangannya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan sistem informasi dan manajemen data tersedia untuk mengelola pelacakan kontak dan data terkait laporan. Ini sementara pelacakan data kontak dapat diolah ya selama ini untuk data kontak data kontak erat itu kita lakukan secara manual, ada laporannya. Kemudian dapat didukung juga oleh perangkat elektronik, tapi sampai sekarang kumulatifnya masih kita lakukan evaluasi. Ini tujuan kegiatan surveillance. Nah ini kegiatan surveillance ya, memantau tren penurunan COVID pada tingkat nasional dan global, kemudian melakukan deteksi cepat pada wilayah tanpa transmisi virus dan monitoring kasus pada wilayah dengan transmisi virus termasuk pada populasi rentan, kemudian memberikan informasi sebagai acuan kesiapsiagaan dan respon pengendalian dan melakukan evaluasi terhadap dampak pandemi pada sistem pelayanan kesehatan dan sosial. Lanjut, Mbak. Nah ini perlu kita ketahui bersama bahwa definisi operasional ini bisa berubah ya. Artinya yang dulu ODP, kemudian PDP, kemudian positif. Nah itu bahasa-bahasa yang memang ataupun dulu ya di revisi 4 itu ada seperti. Nah untuk sekarang di revisi 5 ini itu ada kasus suspek. Mau ke atas, Mbak. Sebelum ya ini kasus suspek ya. Nah jadi banyak yang masyarakat tidak tahu karena kebetulan kami ini petugas puskesmas, banyak sampai sekarang kasus suspek itu seperti apa, kasus positif itu apa, kasus ya probable apa, itu bahasa-bahasa surveillance untuk sekarang. Nah boleh ya, definisi operasional daripada kasus suspek itu adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria yang di bawah ini. Yang pertama, untuk kasus dikatakan suspek itu adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA dan pada 14 hari terakhir
sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara ataupun wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, artinya yang sudah terdampak. Nah, ini dikatakan swab. Yang kedua adalah orang dengan salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi adalah kasus positif. Kalau di masyarakatnya sih dulu kan kasusnya positif, sekarang adalah kasus konfirmasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang dengan ISPA berat ataupun pornografi berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nanti ini adalah dokter yang menentukan karena ada pemeriksaan lab ataupun ronsen kalau tidak salah ya untuk penegakan diagnosanya. Nah, ini untuk kasus suspek. Jadi Bapak Ibu ataupun teman-teman juga perlu dipahami untuk kasus suspek itu seperti apa batasannya, kemudian konfirmasi itu apa. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus probable. Ke bawah, Mbak. Nah, ini kasus probable, ini kasus suspek dengan ISPA berat. Nah, ini lanjutan dari suspek, cuman di sini agak beda. Boleh dengan ISPA berat ataupun yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Artinya di sini ini kasus yang meninggal tapi belum dilakukan tes swab. Jadi kalau belum dilakukan tes swab tetapi dia ada gejala klinisnya mengarah ke COVID ataupun ISPA berat, itu dikatakan kasus probable. Nah, jadi selama ini makanya yang di awal juga disebutkan bahwa penegakan diagnosa itu berdasarkan adalah pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lab. Nah, ini kontak erat. Nah, ini yang tadi di awal juga disebutkan kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud adalah nih, kontak tatap muka. Jadi dikatakan kontak erat itu adalah kontak tatap muka ataupun berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Jadi dikatakan yang kontak erat itu adalah orang yang bertatap muka langsung, kemudian durasi waktunya lebih dari 15 ini akan dikatakan kontak erat. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan sentuhan fisik secara langsung dengan pasien kasus konfirmasi ataupun probable seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Ini boleh dikatakan adalah kasus kontak erat. Kemudian situasi lainnya yang mengidentifikasi adanya kontak itu berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim PE ataupun setempat. Penjelasan lihat ya, ini ada di lampiran 5. Kemudian ini ada juga definisi operasional tentang pelaku perjalanan nih. Ya, ini juga ada. Jadi kita lakukan pemeriksaan swab juga di sini kadang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri ataupun domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Nah, ini juga di kami dilakukan screening ataupun dilakukan pelacakan jika yang bersangkutan sudah melakukan perjalanan habis dari luar kota ataupun dari negara yang terdampak COVID. Kemudian ini ada lagi definisi operasional atau discarder. Nah, ini apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama adalah seseorang dengan status suspek dengan hasil pemeriksaan swab, ya, 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Kemudian seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan karantina selama 14 hari. Nah, ini ada di dilakukan lebih dari 14 hari itu dikatakan discarder. Nah, ini kematian sudah jelas, kematian COVID adalah kasus konfirmasi probable COVID yang meninggal. Ya. Nah, ini definisi yang ada selesai isolasi. Nah, selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama adalah kasus konfirmasi tanpa gejala ataupun asimptomatik. Ini apabila menemukan kasus konfirmasi tanpa gejala, itu tidak perlu dilakukan kembali pemeriksaan swab. Nah, selama ini di kami memang masih ada yang ingin diperiksa. Jadi selama ini kasus yang dengan konfirmasi pertama dikata positif. Nah, untuk selanjutnya itu kalau tanpa gejala itu tidak perlu dilakukan untuk swab yang kedua. Jadi kita hanya
menambahkan 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan swab diambil dari yang pertama pedoman yang baru itu. Jika kasus itu konfirmasi tanpa gejala, untuk selanjutnya tidak dilakukan lagi swab ataupun swab ulang, hanya dilakukan karantina selama 10 hari semenjak ataupun diawali dari pemeriksaan swab yang pertama. Penanganannya seperti itu. Nah, kemudian kasus probable ataupun kasus konfirmasi dengan gejala ringan, sedang ataupun berat, ini tidak dilakukan pemeriksaan swabnya. Dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Jadi sekarang juga dulu kan waktu pedoman 4 itu harus negatifnya 2 kali. Untuk sekarang apabila tanpa gejala itu tidak perlu dilakukan swab ulang, hanya butuh isolasi mandiri di rumah selama 10 hari ditambah 3 hari 14 hari. Nah, untuk kemudian yang ketiga adalah kasus probable ataupun kasus konfirmasi dengan gejala berat. Nah, ini dilakukan pemeriksaan PCR ataupun swab itu 1 kali negatif. Nah, jadi kalau yang kritis itu apabila yang pertama positif dilakukan lagi 1 kali, nah hasilnya negatif dengan ditambah kalau negatif berarti itu ada penambahan 3 hari setelah tidak lagi kembali lagi ke klinis bahwa tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut, Mbak. Ini tentang manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan masyarakat ini merupakan serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus. Kegiatan ini meliputi karantina, isolasi, kemudian pemantauan, pemeriksaan spesimen, PE, serta komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang selama ini berkembang di masyarakat. Ini lakukan tahapan kegiatan ini manajemennya seperti ini. Itu melakukan karantina, kemudian melakukan pemantauan, melakukan pemeriksaan spesimen, PE, serta komunikasi terhadap dengan masyarakat atau lintas sektor terkait. Ini karantina. Jadi ada perbedaan antara karantina dan isolasi. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 ini melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau yang belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID atau memiliki riwayat berpergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Ini karantina. Kalau isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID dengan masyarakat luas. Artinya di sini ada perbedaan karantina itu dan isolasi itu seperti apa. Nah, selama ini juga di Puskesmas itu melakukan pemantauan 14 hari. Jika ada kasus konfirmasi tanpa gejala, itu kan sekarang tidak dirawat ya. Artinya hanya dikarantina di rumah. Nah, petugas Puskesmas ataupun tim gerak cepatnya itu melakukan pemantauan selama 14 hari. Bisa dikatakan boleh dilakukan kunjungan, boleh melalui by telepon, karena di masyarakat ini masih stigmanya masih ada bahwa kasus COVID ini seolah-olah dikucilkan. Tadi dampaknya makanya ke psikologi juga, karena selama ini kami banyak menemukan hal-hal seperti itu. Jadi pada saat kami melakukan pemantauan kunjungan rumah, itu untuk mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan itu sudah melakukan perbaikan. Tapi selama ini kami melakukan pemantauan itu memberikan edukasi, kemudian memberikan obat jika memang itu diperlukan. Artinya hanya sebatas vitamin ataupun meningkatkan imun saja. Nah, kemudian kemudian pemeriksaan spesimen. Nah, di kami juga kebetulan di pemerintah Kabupaten Cirebon itu menyediakan tes swab. Di sini juga bagi yang memang kasus konfirmasi dan mempunyai kontak erat, itu semua dilakukan pemeriksaan swab, sehingga kasusnya sistem surveillance ini berjalan. Karena semakin di awal juga disampaikan bahwa semakin banyak kita melakukan pemeriksaan terhadap kasus kontak erat ataupun sosial, maka semakin banyak pula yang akan terjadi ataupun akan mengalami penambahan kasus konfirmasi. Kemudian PE, nah ini PE juga sejalan dengan kita melakukan pemantauan, kita lakukan kontak eratnya ada berapa, kemudian kita identifikasi melalui format ada, nanti formatnya itu lampiran 6 untuk mengidentifikasi kasus ya. Kemudian ini
serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. Nah, selama ini juga kami di petugas di masyarakat di puskesmas ke masyarakat itu selalu berkoordinasi baik itu dengan lintas sektor ataupun lintas terkait tentang penanganan ataupun penanggulangan COVID-19 ini. Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan melalui edukasi, kemudian melalui kunjungan rumah, melakukan pembagian leaflet dan media-media yang memang bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Kunjungan rumah juga kita melakukan edukasi. Nah ini ringkasan alur manajemen Kesmasnya. Jadi apabila ada kasus PEK yang tadi sudah disampaikan di awal seperti ini, nah ini dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan swab hari ke-1 dan hari kedua. Kemudian jika pada saat kembali itu ada gejala ringan atau isolasi mandiri, jika sedang itu rawat di rumah sakit, jika berat rawat di rumah sakit rujukan. Nah ini akan mengidentifikasi apakah kasus itu masuk terhadap probable ataupun konfirmasi ataupun discarder. Nah ini untuk kontak erat juga tanpa gejala. Riwayat kontak dengan pasien konfirmasi ataupun probable COVID-19 ini dilakukan pemantauan selama 14 hari. Bagi web segera setelah kasus dinyatakan sebagai kasus konfirmasi. Kemudian kita karantina mandiri karena ini kontak erat, tidak harus dilakukan perawatan. Kemudian habis karantina mandiri apakah ini termasuk suspek, konfirmasi ataupun discarder. Nah ini juga perlu diketahui. Nah ini untuk kasus konfirmasi seorang yang dinyatakan positif terinspeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan swab. Nah ini jika tanpa gejala, maka dilakukan isolasi mandiri ataupun isolasi diri di rumah saja. Nah, kemudian tidak perlu dilakukan pemeriksaan swab. Nah, jika sudah selesai 14 hari, maka dikatakan selesai isolasi dan dinyatakan sembuh. Ini dengan kasus yang tanpa gejala, yaitu kasus konfirmasi. Kemudian yang kedua untuk gejala ringan. Ini juga sama, ini juga untuk klasifikasi bahwa yang bersangkutan dikatakan gejala tanpa gejala ringan, sedang berat itu yang mengidentifikasi adalah dokter ya. Nah, jika gejalanya ringan, ini cukup isolasi diri di rumah saja tanpa dilakukan pemeriksaan swab selanjutnya. Jadi hanya isolasi. Jika isolasi ini dilakukan selama 14 hari tidak ada gejala yang mengarah ke COVID, itu dikatakan sembuh selama 14 hari. Adapun surat keterangan dari puskesmas ataupun yang melakukan pemantauan itu akan diberikan terhadap yang memang sudah dilakukan pemantauan 14 hari. Kemudian yang ketiga adalah gejala sedang ini. Nah ini perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit darurat. Ini juga harus sesuai dengan pemeriksaan dokter juga apakah gejala ini masuk ke dalam sedang ataupun berat. Nah ini dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kemudian tidak perlu dilakukan pemeriksaan swab. Nah, kemudian yang terakhir adalah gejala berat. Ini perlu juga dirujuk satu kali lagi. Nah sesuai dengan berat ringannya sakit, resiko dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan masih daerah. Nah ini untuk pencatatan pelaporan ya. Untuk pencatatan pelaporan untuk kasus COVID, nah ini terdiri dari laporan notifikasi kasus. Ini ada nanti di pedomannya. Jadi ketika pasien dikatakan positif itu ada laporan notifikasi kasus. Itu isinya ada, formatnya juga ada di lampiran kalau tidak salah tabel 2 ya. Kemudian laporan pengiriman dan pemeriksaan spesimen, kemudian laporan penyelidikan epidemiologi, kemudian laporan pelacakan dan pemantauan kontak, data kontak, dan laporan harian agregat. Ini adalah pencatatan dan pelaporan data COVID-19. Ya, ini ada 5 catatan ataupun ada 5 laporan yang harus kita lakukan. Nah ini boleh, ini nomor 1 di online berbasis aplikasi All Record, ini di TC9, mangga boleh diakses nanti. Nah, ini untuk laboratorium rumah sakit juga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan COVID dengan menggunakan TCM ataupun tuberkulosis. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, teman-teman semua untuk materi dari ini. Nanti barangkali kita sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haritoni Rahman, SKPNers, atas penyampaian materinya. Oke, kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya, silahkan untuk menyebutkan nama dan instansi dan pertanyaannya.
Ini ada pertanyaan dari Mbak Eka Kristianti. Buat siapa ya? Ini buat Ibu Wening. Bagaimana cara mengingatkan teman untuk tidak takut berlebihan mengenai virus corona? Dan ini ada lagi untuk dari Vika Nurmailiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, seberapa cepat dan seberapa akurat hasil yang didapat dari rapid test COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Bapak Hari ya. Ya, ya. Mungkin yang pertama dulu bisa dijawab oleh Pak Hari. Oh, yang kedua. Yang kedua ya. Ya, ya yang kedua. Yang pertama untuk Bu Wening. Silahkan Pak. Oh, ya tadi pertanyaannya seberapa cepat rapid test bisa dilakukan hasilnya ya Pak ya? Iya. Rapid test itu pada saat pemeriksaan juga sudah bisa sudah diketahui hasilnya. Apakah rapid ini reaktif dan non reaktif? Jadi pada saat pemeriksaan itu langsung menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau yang diperiksa itu apakah ini ada dua, ada IgG dan ada IgM. Nah ini kalau IgM ini berarti yang bersangkutan terinfeksinya baru beda dengan IgG. IgG ini sudah lama dia terinfeksi. Sebelum kita terinfeksi lebih ke rapid itu lebih ke sistem imun bukan kepada untuk penegakan diagnosa. Jadi kalau dikatakan seberapa cepat ya pada saat itu juga rapid akan langsung keluar hasilnya melalui langsung. Jadi pada saat itu juga langsung ketahuan untuk rapid. Itu mungkin Mbak untuk rapid test. Iya. Bagaimana untuk Mbak Vika Nurmeliana? Apakah sudah terjawab? Selanjutnya untuk Ibu Wening. Ibu Wening, bagaimana cara mengingatkan teman untuk tidak takut berlebihan mengenai virus corona? Baik, terima kasih Mbak Tika. Tadi ada pertanyaan dari saudara Eka Kristian. Siapa ini tadi? Eka ya, Eka. Ya. Ya, mengenai bagaimana cara mengingatkan teman untuk tidak takut berlebihan mengenai virus corona. Ya, baik, memang seperti saya katakan di awal tadi, virus ini memang tidak kelihatan, tidak kasat mata, tetapi nyata adanya banyak yang sudah terkena ya, yang terkonfirmasi positif tadi, walaupun ada beberapa survei itu saya pernah baca di Bogor itu banyak yang tidak percaya adanya virus corona ini ya, tapi ternyata memang ya tadi dari pemaparan Pak Hari tadi juga mengemukakan bahwa ini ternyata adanya virus ini ada berkembang dari beberapa virus yang ada sebelumnya ya, yang menjadi varian baru dalam dalam virus MERS atau SARS tadi ya Pak. Ya, dan jadi memang kita sebaiknya waspada ya, tetapi bukan takut yang apalagi sampai berlebihan. Ya, jadi kalau ada teman atau kita sendiri yang merasa cemas atau takut berlebihan tadi, maka hal yang perlu kita lakukan atau kita ingatkan kepada teman kita, yang pertama tadi mengurangi ini ya, melihat gambar-gambar yang menakutkan di TV terkait misalnya ada korban COVID ini atau orang yang sudah meninggal yang terkait dengan apa ya, misalnya penguburan dari korban COVID ini ya, misalnya sudah mengalami kematian gitu ya, kita mungkin mengurangi menonton berita-berita seperti itu atau membaca berita-berita yang juga tadi menyedihkan atau menakutkan yang terkait dengan virus corona ini. Jadi dikurangi ya melihat gambar-gambar tersebut, kemudian mengurangi waktu mendengarkan rumor-rumor atau isu dan menyebabkan kita menjadi gampang mudah sakit. Kalau mudah sakit tentunya berbagai macam virus bisa masuk, salah satunya adalah virus corona ini ya. Kemudian cari informasi yang bisa dipercaya ya. Jadi cari, maaf ini ada
cari informasi yang terpercaya. Jadi tadi ya, misalnya kalau pengen tahu kasus kematian atau kasus COVID ini berapa jumlahnya, itu bisa tadi lewat webnya gugus tugas ya COVID, kemudian lewat dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Jadi jangan hanya membaca dari viral dari WA yang belum tentu terjaga dari kevalitannya. Jadi perlu kita itu memilah dan memilih informasi, kita share link terlebih dahulu sebelum mengeser ya. Jadi kita pilih-pilih tadi, mengesernya itu disaring dulu ya, disaring dulu, jangan asal kita membagi informasi yang belum tentu kebenarnya. Itu juga termasuk salah satu upaya untuk mengurangi ketakutan yang berlebihan ya. Kemudian juga mengurangi waktu mencari informasi. Mungkin awal-awal kita dulu memang ini ya, karena masih belum tahu mengenai COVID itu tiap jam dalam sehari itu kita malah setiap jam mungkin ya itu kita melihat berita, mendengarkan berita, membaca di WA dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu malah menyebabkan kita makin cemas. Maka sebaiknya dikurangi intensitas mencari berita yang terkait dengan pandemi COVID ini. Lebih baik kita kembangkan hal yang lain, misalnya kita cari berita yang terkait dengan hobi kita misalnya ya, atau hal-hal yang menyenangkan yang bisa membuat kita itu menjadi lebih bahagia, lebih senang, sehingga imunitas tubuh kita menjadi meningkat dan menjadi lebih sehat lagi. Dan juga tentunya tadi ya, melakukan hal-hal yang positif, misalnya dengan selain hobi juga dengan berolahraga agar kita tetap sehat, tetap semangat, tidak takut berlebihan. Jadi ketika takut kita bisa menggunakan tadi ya, ada yang self talk tadi ya, jadi kita stop tikan, saya tidak perlu cemas berlebihan misalnya gitu. Jadi itu bisa kita laksanakan ketika kita merasa takut berlebihan. Asal kita tadi patuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, insya Allah di era new normal kita ini masih tetap bisa berdampingan dengan kebiasaan baru ini. Kita tetap bisa berjalan dengan baik kalau kita mematuhi protokol kesehatan, sehingga tidak perlu cemas berlebihan begitu. Ya, saya rasa itu jawaban dari saya, Mbak Tika, untuk Saudara Eka Kristianti ya. Iya, terima kasih Ibu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mbak Ita Tania. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana output yang didapat ketika melakukan konseling? Terima kasih. Baik, jadi untuk proses konseling memang ada beberapa tahapan ya. Yang pertama kita ada proses assessment terlebih dahulu. Jadi kita ini ya menggali, ya awalnya kita mencari permasalahan apa yang dialami klien yang datang kepada konselor atau kepada peer konselor gitu ya. Kemudian ketika kita sudah tahu permasalahannya, kita gali lagi lebih mendalam kenapa dia mengalami hal-hal seperti itu, kenapa dia cemas, kenapa dia mengalami ketakutan yang berlebihan, apa sebabnya. Itu ya, kita lakukan yang namanya observasi wawancara begitu ya. Atau kalau di psikologi ditambahi dengan psikotes, sehingga lengkaplah nanti gambaran mengenai gangguan atau permasalahan yang dialami oleh klien yang datang kepada konselor atau biro konsultasi itu. Setelah tahu bagaimana gambaran sebenarnya secara komprehensif dari klien yang datang, itu kemudian kita bisa mendiagnosa ya, bisa menentukan sebetulnya masalah utama kecemasan atau ketakutan dari klien ini apa, misalnya seperti itu. Setelah kita diagnosa, oh ternyata memang dia ini ya cemas karena saudaranya sudah mengalami ini ya, terkena COVID ini misalnya gitu ya. Nah kemudian setelah ada diagnosa itu, kalau di konseling psikologi itu ada namanya prognosa ya. Jadi prognosa itu ramalan kira-kira kedepannya si klien ini bagaimana, apakah bisa ditangani dengan baik ataukah bisa sembuh, bisa teratasi dengan baik apa tidak gitu ya. Kemudian setelah ada prognosa itu ada terapinya atau intervensinya. Nah kira-kira kalau orangnya takut berlebihan seperti ini yang terkait dengan
pandemi COVID karena saudaranya pernah ada yang sakit, apa begitu. Nah, kemudian setelah diberikan treatment atau intervensi, itu kalau tentunya kalau di psikologi ya intervensinya dengan intervensi terapi psikologi atau psikoterapi. Psikoterapinya ada banyak ya, ada psikoterapi yang terkait dengan psikoanalisa, ada yang terkait menangani klien yang bermasalah tadi. Nah, kemudian kalau sudah diterapi, sudah ditreatment, itu kemudian nanti ada tindak lanjutnya, ada follow up. Jadi misalnya kalau di kesehatan mungkin disuruh kontrol lagi gitu ya, balik untuk kontrol lagi. Nah, kalau di psikologi itu ada konseling, itu klien juga ditindaklanjuti, di follow up untuk nanti konseling lagi mungkin 2 minggu lagi atau 1. Output ketika melakukan konseling. Jadi harapannya konseling ketika dia sudah mengikuti konseling, apa yang menjadi permasalahannya itu bisa teratasi, terkurangi, teratasi sehingga dia bisa beraktivitas seperti semula, tidak mengalami ketakutan yang berlebihan itu ya. Dan harapannya juga si klien ini bisa mengatasi sendiri, jadi tidak tergantung kepada konselornya. Jadi dalam proses terapi itu juga nanti diberitahukan bagaimana untuk menghadapinya ya, kalau Anda mengalami ketakutan atau kecemasan yang berlebihan, itu caranya bagaimana, sehingga tidak harus selalu datang ke konselor untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik, begitu Mbak Tika, mungkin ada tambahan pertanyaan dari Mbak Ita atau mungkin ada yang belum puas jawaban saya. Gimana Mbak Ita, apakah sudah puas dengan jawaban Wening? Sudah cukup Bu, terima kasih. Ya. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan. Oh ya, sudah cukup. Luar biasa. Sebelum kita menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan webinar kali ini. Banyak tantangan saat pandemi membuat respon psikologi yang beragam dalam masyarakat, seperti takut jatuh sakit dan meninggal, tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan, takut kehilangan mata pencarian, takut diasingkan oleh masyarakat, dan lain-lain. Pesan untuk masyarakat menghadapi wabah COVID-19 ini, sedih, tertekan, khawatir, bingung, takut, atau marah saat krisis adalah hal yang normal. Untuk melihat berita-berita COVID-19, cari di sumber-sumber terpercaya, jangan termakan isu hoax. Terus, peran psikologi dalam menjalankan hidup sehat selama pandemi itu bisa dengan, jika kita merasa cemas, bisa menggunakan hipnotik 5 jari untuk memikirkan hal-hal yang positif. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Wening. Lalu, dan jangan lupa selalu beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menerapkan protokol kesehatan. Adapun konsultasi awal psikologi yang dapat diakses publik yaitu dengan call center 119. Adapun layanan telemedicine, terus bisa menggunakan aplikasi semacam Halodoc. Kalau mau di chatbook bisa di 081 133 399 00. Mungkin itu. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada para peserta webinar atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi ini. Saya, Lulu Atul Fajriyah, selaku moderator, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya serahkan lagi kepada host. Ya, terima kasih kepada pemateri dan moderator.
Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selesainya acara webinar pada pagi hari ini, saya Tika Yuliasari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.